Pengakuan Koni soal Prabowo hanya akan jabat presiden 2 tahun, ngaku dengar langsung dari Prabowo. Pengamat pertahanan dan militer Koni Rahakundini Bakri memberikan penjelasan terkait isu Prabowo Subianto yang akan menjalani jabatan presiden selama 2 tahun jika memenangi Pilpres 2024. Ia menyebut bahwa isu itu juga dikuatkan dengan pernyataan serupa yang didengar oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Demikian disampaikan Koni dalam konferensi pers di Jakarta Selatan pada Senin, 12/2. Koni mengatakan bahwa Hasto mendengar cerita serupa saat pertemuan pengusaha di Singapura. Berdasarkan cerita dari Hasto, Prabowo sendiri yang mengatakan di hadapan para pengusaha bahwa dirinya tidak akan menuntaskan jabatan sebagai presiden selama 5 tahun penuh jika terpilih. Koni menyebut, yang berbeda dari cerita Hasto yakni Prabowo mengaku hanya akan menjabat selama 3 tahun. Sebelum akhirnya, sisa jabatannya sebagai presiden dilanjutkan oleh Gibran Rakabuming Raka. Ternyata bukan saja Pak Rosan menyatakan pernah kepada saya event Pak Prabowo di Singapura depan para pengusaha menyatakan hal yang sama, yang beda tahunnya. Pak Rosan bilang ke saya hanya 2 tahun, kalau Pak Prabowo bilangnya di atas panggung hanya 3 tahun, jelas Koni. Dalam kesempatan itu Koni juga membantah pernyataan Rosan Ruslani yang menyebut dirinya meminta jabatan Wakil Menteri Pertahanan atau Menteri Luar Negeri. Koni menegaskan bahwa Rosan Ruslani lah yang justru menawari 2 jabatan wamen kepadanya. Bahkan ia juga ditawari mobil seharga 11 miliar rupiah agar mau bergabung ke paslon 02 Prabowo Gibran. Jadi bukan cuma diomongi ke saya oleh Pak Ambasador Rosan, tapi juga pernah didengar oleh Bapak Hasto Kristianto dalam pertemuan pengusaha di Singapura. Jadi kalau habis ini mau tanya sama Pak Hasto, Sekjen PDIP silahkan. Tentang bacaan utama, cerita Pak Prabowo akan 2 tahun. Ini kan jadi ramai kan? Ketika terpilih, gini aja komentar saya. Saya memahami kalau pada panik. Ya. Tapi, saya mendapatkan perkuatan informasi itu, jadi bukan cuma diomongi ke saya oleh Pak Ambasador Rosan, tapi juga pernah didengar oleh Bapak Hasto Kristianto dalam pertemuan pengusaha di Singapura. Jadi kalau habis ini mau tanya sama Pak Hasto, Sekjen PDIP silahkan. Ternyata bukan saja Pak Rosan menyatakan pernah kepada saya, even Pak Prabowo di Singapura depan para pengusaha menyatakan hal sama, yang beda tahunnya. Pak Rosan bilang ke saya hanya 2 tahun. Kalau Pak Prabowo bilangnya di atas panggung hanya 3 tahun. Mau 2 tahun, mau 3 tahun, menurut saya ini yang tidak boleh terjadi. Oke? Ini udah selesai, sabar ya. Apapun yang dilakukan, saya percaya Excellency Rosan ini menghadapi tantangan kampanye yang beliau pimpin. Saya selalu konsisten. Prabowo no problem. Tapi Gibran big no. Bahwa untuk tawaran bertemu 08 bersama Gibran, saya nyatakan berat dan tidak mungkin. Kenapa? Berat dan tidak mungkin untuk saya pribadi. Sejak awal, tolong dicek Instagram saya, media sosial saya, pernyataan saya dimanapun. Saya selalu konsisten. Prabowo no problem. Tapi Gibran big no. Dikarenakan saya sampai hari ini tidak bisa terima aspek pelanggaran konstitusi, etika politik, nilai, serta kelembagaan demokratis kita yang diombang-ambingkan dan mulai dihancurkan. Saya sampaikan masih ada waktu dan carakah. Waktu saya sempat tanya, kalau tetap mau saya bantu beliau, gitu kan, masih ada waktu dan carakah untuk merubah calonnya. Ini kan masih awal Pak ngomongnya ya. Ditanya oleh beliau siapa? Saya bilang Sahroni, karena saya pernah makan malam bersama Sahroni, Mr. X, dan kami bertiga, dan saya usulkan kepada Mr. X, kenapa nggak Sahroni aja? Nomor 2, Ridwan Kamil. Oh, Ridwan Kamil itu antara saya Mr. X berdua saja. Oke. Jelas ya, malah saya itu sudah pernah offering. Supaya apa? Supaya Pak Prabowo tidak terbebani, ditawari. Catat ya, saya ulangi. Saya ditawari. Analis pertahanan dan militer Koni Rahakundini Bakri membantah keras pernyataan Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani soal dirinya meminta jabatan Wakil Menteri Pertahanan. Koni mengatakan justru ia ditawari oleh Rosan agar mau bergabung ke kubu Prabowo Gibran secara resmi. Pernyataan itu disampaikan Koni dalam keterangannya di Tebet, Jakarta Selatan, Senin 12 Februari. Bahkan kata Koni, ia diberikan 2 tawaran oleh Rosan jika mau bergabung ke kubu Prabowo Gibran.
Dua opsi tersebut adalah jabatan Wamenhan hingga mobil Bentley First Edition seharga 11 miliar rupiah. Catat ya, saya ulangi. Saya ditawari. 3 kali saya ulang ya, saya ditawari. Apakah mau menjadi Wamenhan atau Wamenlu? Dan waktu itu, saya langsung jawab, bos, jangan PHP. Aku ini deket banget sama Mr. X. Dan aku tahu betul dari pertemuan saya dan Mr. X, kami membahas antara lain keadaan di dalam sana tuh sudah syarat gontok-gontokan. Why? Di sana itu koalisi lintas partai yang gemuk. Jadi semua orang udah pengen, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Ini kita common sense aja, saya bukan siapa-siapa, akademis dari luar, hanya advisor, mana mungkin tiba-tiba saya klaim, halo saya mau apa gitu. Which is not me at all gitu kan. Nah kemudian, karena saya bilang tidak mungkin, ditawarkanlah saya Jeep Bentley First Edition. Anda Google aja. Di Indonesia tuh berdua ada Jeep Bentley First Edition. Harganya 11 miliar. Dan itu saya tolak. Kenapa? Karena saya tidak mau dijadikan alat untuk diviralkan bahwa akademisi satu itu udah dibeli. Oke? Clear ya? Jadi dua sebenarnya ditawarkan. Posisi Wamen yang saya tertawakan. Bukan saya terima, saya tertawakan. Waduh, nggak mungkin banget ya. Ngarang. Karena saya kenal Mr. X. Mungkin kalau saya nggak kenal Mr. X, saya percaya aja. Lah, Mr. X itu dewa loh. Saya nggak akan sampai pagi. Di sini ada Mr. X. Di sini ada Mr. Y. Di sini ada Ambassador Rosan. Jadi nggak bisa nih, dia cuma dari faktor kacamata Ambassador Rosan. Okay? Bahwa Mr. Y mendesak terus meminta saya masuk tim 08. Resmi. Karena sebagaimana saya nyatakan di Abraham Samad, saya nyatakan di F66 Neolitik, di wawancara lain, saya itu supporting Shadow 08 sebagai advisor isu pertahanan, tidak pernah dibantah. Nah, jadi dalam bidang pertahanan, intelijen, security, geopolitik, dan itu kenapa Mr. Y meminta saya memformalkan diri untuk muncul bersama 08 di tempat-tempat publik. 4. Di dalam pertemuan yang diatur oleh Mr. Y dan saya datang dengan kendaraannya Mr. Y, saya nggak sebut brandnya apa, nomornya juga bukan nomor biasa. Saya bertemu dengan Mr. Y bersama Mr. Y itu dihadiri Mas Angga tanpa Mr. X dan ada of course His Excellency Rosan. For your information, Mr. X dan Mr. Y itu nggak di ruangan terus. Jadi kalau dinyatakan berempat, nggak berempat terus-terusan. Mereka tuh keluar masuk gitu. Nah, janji atas bujukan Excellency Rosan kepada saya untuk bergabung di 02 itu saya ditawari. Catat ya, saya ulangi. Saya ditawari. 3 kali saya ulang ya, saya ditawari. Apakah mau menjadi Wamenhan atau Wamenlu? Dan waktu itu saya langsung jawab, bos, jangan PHP. Aku ini deket banget sama Mr. X. Dan aku tahu betul dari pertemuan saya dan Mr. X, kami membahas antara lain keadaan di dalam sana tuh sudah syarat gontok-gontokan. Why? Di sana itu koalisi lintas partai yang gemuk. Jadi semua orang udah pengen, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Ini kita common sense aja, saya bukan siapa-siapa, akademis dari luar, hanya advisor, mana mungkin tiba-tiba saya klaim, halo saya mau apa gitu. Which is not me at all gitu kan. Nah kemudian, karena saya bilang tidak mungkin, ditawarkanlah saya Jeep Bentley First Edition. Anda Google aja. Di Indonesia tuh berdua ada Jeep Bentley First Edition. Harganya 11 miliar. Dan itu saya tolak. Kenapa? Karena saya tidak mau dijadikan alat untuk diviralkan bahwa akademisi satu itu udah dibeli. Oke? Clear ya? Jadi dua sebenarnya ditawarkan. Posisi Wamen yang saya tertawakan. Bukan saya terima, saya tertawakan. Waduh, nggak mungkin banget ya. Ngarang. Karena saya kenal Mr. X. Mungkin kalau saya nggak kenal Mr. X, saya percaya aja. Lah, Mr. X itu dewa loh. Jadi bukan cuma diomongin ke saya oleh Pak Ambassador Rosan, tapi juga pernah didengar oleh Bapak Hasto Kristianto dalam pertemuan pengusaha di Singapura. Pengamat pertahanan dan militer Koni Rahakundini Bakri memberikan penjelasan terkait isu Prabowo Subianto yang akan menjalani jabatan presiden selama 2 tahun jika memenangi Pilpres 2024. Ia menyebut bahwa isu itu juga dikuatkan dengan pernyataan serupa yang didengar oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto.
Demikian disampaikan Koni dalam konferensi pers di Jakarta Selatan pada Senin 12 Februari. Koni mengatakan bahwa Hasto mendengar cerita serupa saat pertemuan pengusaha di Singapura. Berdasarkan cerita dari Hasto, Prabowo sendiri yang mengatakan di hadapan para pengusaha bahwa dirinya tidak akan menuntaskan jabatan sebagai presiden selama 5 tahun penuh jika terpilih. Koni menyebut yang berbeda dari cerita Hasto yakni Prabowo mengaku hanya akan menjabat selama 3 tahun. Sebelum akhirnya sisa jabatannya sebagai presiden dilanjutkan oleh Gibran Rakabuming Raka. Dalam kesempatan itu, Koni juga membantah pernyataan Rosan Roslani yang menyebut dirinya meminta jabatan Wakil Menteri Pertahanan atau Menteri Luar Negeri. Koni menegaskan bahwa Rosan Roslani lah yang justru menawari 2 jabatan wamen kepadanya. Bahkan ia juga ditawari mobil seharga 11 miliar agar mau bergabung ke paslon 02 Prabowo Gibran. Tentang bacaan utama, cerita Pak Prabowo akan 2 tahun. Ini kan jadi rame kan? Ketika terpilih, gini aja komentar saya. Saya memahami kalau pada panik. Tapi saya mendapatkan perkuatan informasi itu. Jadi bukan cuma diomongin ke saya oleh Pak Ambasador Rostan, tapi juga pernah didengar oleh Bapak Hasto Kristianto dalam pertemuan pengusaha di Singapura. Jadi kalau habis ini mau tanya sama Pak Hasto, Sekjen PDIP, silakan. Ternyata bukan saja Pak Rosan menyatakan pernah kepada saya, even Pak Prabowo di Singapura depan para pengusaha menyatakan hal sama. Yang beda tahunnya. Pak Rosan bilang ke saya hanya 2 tahun. Kalau Pak Prabowo bilangnya di atas panggung hanya 3 tahun. Mau 2 tahun, mau 3 tahun, menurut saya